Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Bina Dakwah yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bersama rekan-rekan sahabat Bina Dakwah. Insya Allah kali ini mas kalian kami akan membahas sekitar materi-materi yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua, dan insya Allah kita tetap semangat dalam fastabiqul khairat. Jadi sebelum kami masuk kepada pada pemateri-pemateri kita, ya ini saya perkenalkan dulu ya, ada Kak Rafil. Bagaimana kabarnya Kak Rafil? Alhamdulillah, saya sampai hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat sehat. Alhamdulillah, dan itu harus patut kita syukuri, dan insya Allah kenikmatan sehat ini kita bisa gunakan untuk berdakwah dengan sepenuh hati kita. Oke, alhamdulillah sekalian, Kak Rafil dalam keadaan sehat, dan saya juga sekarang ditemani oleh Kak Safril. Bagaimana keadaannya Kak Safril? Alhamdulillah, pada saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Kak Safril. Jadi mereka berdua teman-teman sekalian alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena kita harus kita harus mensyukuri kurang lebih dua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, iya kan? Karena sering banyak orang-orang yang lalai terhadap dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena banyak orang di luar sana ya, orang-orang sehat namun untuk meluangkan waktu dalam hal-hal kebaikan, mungkin dia bisa dikatakan sibuk ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang tidak pantaskah kita ini dalam tidak pantas kita untuk berdakwah ya. Kira-kira Kak Sapril. Tunggu Kak. Berarti ada tanda tanya di situ Kak ya? Iya, nanti akan ada tanya-tanya. Apakah kita ini sudah pantas, terkhususnya kita yang menyampaikan ini ya. Kita bertiga ini mas sekalian. Jadi untuk itu saya akan bertanya kepada Kak Sapril. Kira-kira tidak Kak Sapril melihat ada orang-orang yang ketika mau menyampaikan kebaikan itu mereka takut, atau justru kita pribadi pun ketika mau menyampaikan kebaikan itu masih ada rasa insecure atau overthinking? Silakan Kak Safril. Ya baik, terima kasih. Ya, berhubung ini kita membahas tentang dakwah, saya memberikan arti dakwah dulu. Ya, jadi dakwah ini sebuah atau aktivitas di mana kita menyampaikan suatu hal dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal Islam. Nah, jadi dalam fakta yang sekarang terjadi ini kan kebanyakan orang itu pasti minder, malu, dan bahkan ada orang yang mengatakan bahwa saya ini tidak pantas berdakwah, saya miskin ilmu, saya sedikit ilmu, ilmu yang saya punya itu belum layak untuk saya berdakwah. Atau ada yang bilang kayak gini, saya itu adalah pendosa, saya ahli maksiat dan semacamnya lah. Dan itu dijadikan mereka sebagai alasan untuk tidak berdakwah. Nah, jadi teman-teman sekalian, hal semacam ini adalah hal yang saya dapati itu, sifat ini adalah sifat untuk meremehkan diri sendiri, dan sifat ini adalah hal yang sangat dibenci Allah ya. Di mana Allah itu mencela bukan orang-orang yang berdakwah dan orang-orang yang berbuat amal ma'ruf, tapi mencela orang-orang yang meremehkan dirinya sendiri. Jadi ilmu bagaimana lagi yang akan kita jadikan syarat untuk kita pahami dan kemudian kita berdakwah. Nah, jadi kita teman-teman berdakwah ini, saya dan Kak Rafil Karuli ini, jika berdakwah itu harus memiliki ilmu yang sangat banyak, maka saya sendiri tidak berada dan tidak duduk di samping Kak Ruli dan samping Kak Rafil. Mengapa? Karena saya pribadi merasa bahwa saya termasuk orang-orang yang sedikit akan ilmu saya. Dan jika orang yang berdakwah harus orang-orang yang tidak berdosa, maka dakwah ini tidak akan berjalan walaupun hanya satu orang, kecuali Rasulullah SAW. Mengapa? Karena Rasul adalah manusia yang tidak berdosa, yang dijaga dari
kesalahannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sebagai umat muslim itu dakwahnya itu bisa dikatakan wajib untuk kita, untuk umat muslim. Ya, itu pengetahuan saya tentang dakwah Karuli. Oke, terima kasih Kak Safrul ya tentang bagaimana fakta-fakta di sekitar kita ketika ada orang-orang yang mau menyampaikan kebaikan, bisa dikatakan ya kurang percaya diri ya, atau kurang pede, atau lebih dikenal dengan istilah sekarang itu insecure, lebih kepada merendahkan diri sendiri. Padahal kita tahu bersama Allah itu sudah memberikan masing-masing orang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya saja kita tidak mau dan tidak mampu untuk menggali potensi-potensi yang kita miliki. Nah, sekarang saya kembalikan saya akan bertanya kepada Kak Rafil ya. Kira-kira menurut Kak Rafil bagaimana dengan orang-orang yang saat ini ketika mau menyampaikan kebaikan atau lebih khususnya istilahnya dakwah? Silakan Kak Rafil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lihat fakta-fakta sekarang ya Karuli. Banyak orang yang ingin melakukan kebaikan atau menyampaikan kebaikan itu terhalang dengan kekurangan yang ada pada dirinya, karena mungkin belum mempunyai ilmu atau belum mempelajari tentang kebaikan atau cara menyampaikan kebaikan itu seperti apa. Jadi mungkin itu yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk menyampaikan kebaikan. Dan jujur saya pribadi pun merasakan hal yang sama. Ketika saya ingin menyampaikan sesuatu kebaikan, terkadang saya insinyur karena memikirkan ketika ingin menyampaikan itu terasa berat karena mungkin belum dapat ilmunya. Jadi seperti itu Karuli. Terima kasih Kak Rafil atas tanggapannya ya. Jadi memang sekalian Kak Rafil pun kadang-kadang ketika mau menyampaikan kebaikan dia juga ada insecure atau lebih kurang percaya diri ya. Jadi hampir sebagian orang yang seperti itu ya. Saya pun pribadi ketika mau menyampaikan itu kadang ya ada bayangan-bayangan orang yang kita sampaikan lebih hebat daripada kita. Bahkan kalau kita melihat dari dari latar belakang sekolah kita kan tidak sinkron ya dengan kalau yang kita kenal dakwah ini kan hanya diemban oleh orang-orang yang LC ya, atau orang sekolah agama. Kalau kita pribadi, apalagi saya pribadi kan basicnya hanya sekolah komputer, iya kan. Ketika kita mau menyampaikan kebaikan kan tidak sinkron ya. Ente lulusan apa? Iya kan. Ente hafal berapa juz? Ente hafal berapa hadis? Ini kadang juga saya pribadi kadang terbayangkan seperti itu. Namun saya berupaya untuk melawan hal itu supaya tetap semangat dalam menyampaikan kebaikan. Nah, sekarang saya tanyakan ke Rapil atau ke Safril ya. Ya saya akan tanyakan yaitu kira-kira faktor yang menyebabkan mereka itu kurang percaya diri atau mereka takut menyampaikan kebaikan itu kira-kira faktornya seperti apa? Silakan dulu Kak Safril. Terima kasih. Nah, jadi faktor yang menyebabkan mereka itu tidak mau menyampaikan tentang kebaikan itu ya, yang pertama itu kan seperti yang saya katakan tadi, minimnya ilmu. Nah, jadi dengan minimnya ilmu ini, apakah kita akan diam? Nah, jadi masalahnya di sini mungkin mereka tidak mengkaji Islam secara menyeluruh, atau waktu yang mereka habiskan itu hanya terbuang begitu saja. Waktunya kita ada jadwal kajian tapi kita tidak ikut ya, tidak ikut ya. Jadi waktunya itu hanya terbuang begitu saja, dan waktunya hanya diisi dengan main-main ya. Dan ini faktor yang sangat mempengaruhi mengapa kita tidak mau mengemban dakwah. Dan dakwah ini sebenarnya padahal hanya menyampaikan tentang kebaikan, hanya mengatakan oh ini tidak bisa, ini tidak bisa, dan ini tidak bisa. Itu sudah termasuk dalam dakwah. Jadi kita harus menyampaikan kebaikan ini, tidak harus kita menghafal Al-Quran, seluruh Al-Quran, tidak harus menghafal seluruh hadis. Jadi, dan kita sebagai pengemban dakwah, kita tidak harus menjadi seorang ulama, kita tidak harus menjadi seorang ustadz, kiai. Ya, seperti yang Kak Ruli katakan tadi, jika dilihat dari sekolah kita ya, apalagi saya akuntansi.
ya, hanya bisa menghitung. Ya, tidak mungkin saya menghitung hukum-hukum di Al-Quran, tidak mungkin saya menghitung huruf-huruf yang ada di Al-Quran ya. Ya itu memang ada, tapi yang lebih intinya itu kita harus membaca Al-Quran. Ya, jadi faktor yang sangat mempengaruhi di sini yaitu menyia-nyiakan waktu. Ya, karena dengan sedikitnya ilmu, maka kita harus tetap mempelajarinya dan tidak mungkin kita akan diam. Kita harus tetap mempelajarinya. Kemudian setelah kita mempelajarinya, maka kita akan mengajarkannya kepada orang lain dan akan saling berbagi antara satu sama lain, antara sesama manusia, apalagi umat muslim. Terima kasih Karoli. Oke, terima kasih Kak Safril atas tanggapannya, bahwa yang mana Kak Safril katakan orang-orang yang kurang percaya diri atau orang-orang yang tidak mau memberikan sumbangsi energinya kepada dakwah itu dikarenakan karena mungkin ya minimnya ilmu, sehingga kita takut menyampaikan. Dan mungkin juga ini ini faktor eksternal ya, karena kita sudah menganggap bahwa dakwah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin punya titel atau latar belakang sekolah itu dunia pesantren ya kan, atau dunia-dunia yang berbau dengan agama. Padahal banyak sekali ya beberapa hadis, bahkan ada hadis mengatakan sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ini kan, ini menyampaikan kepada kita atau memberikan memberikan semangat kepada kita. Sebenarnya itu sebenarnya Nabi itu tidak membebani kita harus hafal dulu berapa ayat atau seperti saya berkatakan kita harus menghatam atau menghafal sampai 30 juz ya kan. Kalau kita jadikan itu sebagai tolak ukur, akhirnya kita tidak mau menyampaikan, justru kita akan minder iya kan. Apalagi dengan latar belakang sekolah kita yang tidak sinkron ya dengan dunia dunia mungkin dikatakan pesantren bisa jauh sekali iya kan. Bahkan baca Quran kami mungkin masih ada kadang yang salah, bahasa Arab mungkin kami juga masih belajar iya kan, dan lain sebagainya. Itu menurut tanggapan Kak Safril. Sekarang saya akan tanya kepada Kak Rafil. Kira-kira Kak Rafil, menurut Kak Rafil apa yang menyebabkan orang-orang itu takut atau kurang percaya diri ketika mau menyampaikan kebaikan? Silakan Kak Rafil. Baik, mungkin pendapat saya sama seperti dengan Kak Safril, karena menyia-nyiakan waktu itu. Karena waktu kita terlalu banyak tersita hanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, yang tidak bisa memperoleh sesuatu yang bisa menunjukkan kepada kebaikan. Dan yang sepengetahuan saya itu, dakwah itu tidak butuh kita, tapi kita yang butuh dakwah. Dan sepengetahuan saya juga kita itu diwajibkan atau fardu ain, begitu Kak Rul ya, fardu ain untuk menyampaikan kebaikan. Iya begitu. Karena diwajibkan kita untuk menyampaikan kebaikan juga. Seperti yang dibilang Kak Ruli tadi, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Jadi ini kan satu ayat saja sudah bisa menunjukkan kita kepada kebaikan. Apalagi dengan beribu-ribu atau belasan ayat yang kita sampaikan, dan itu bisa membuat kita berbuat pahala. Jadi itu menurut saya Karol. Ya, terima kasih Kak Rafil ya tentang tanggapannya, bahwa sama seperti pendapat dari Kak Safril ya. Kita karena minimnya ilmu sehingga kita itu kadang juga memang takut menyampaikan kebaikan iya kan. Karena bisa jadi orang yang kita sampaikan mereka lebih pintar, bahkan ada orang-orang yang kita menyampaikan di kajian atau bahkan menyampaikan secara online kan, apalagi kita akan share di YouTube atau kita posting di YouTube. Ketika ada yang mau melihat, itu orang-orang yang sudah sekolah, mungkin titelnya LC, MA, bahkan yang lain dan sebagainya ya. Bahkan ada orang-orang yang memang dari kecil dari kecil sampai dia kuliah itu di pesantren ya. Bisa jadi mereka lebih pro daripada kita ini kan. Kalau kita ini istilahnya kalau di game itu noob ya kan, baru pemula. Nah, dan semoga kita ini ketika kita mendengarkan hadis dari Nabi bahwa mana sampaikan dari walaupun yang satu ayat, kita harus lebih semangat lagi iya kan, supaya jangan sampai kita harus menghafal sekian. Akhirnya ketika dihafal, ketika mau lihat ada orang-orang yang lebih pintar, kita juga kadang insecure kan. Akhirnya dia juga lebih pintar, tak usah menyampaikan. Akhirnya kapan kita mau menyampaikan kan? Ya kan, seperti Kak Rafil katakan tadi, bahwa yang mana dakwah itu tidak butuh kita kan, tapi kita butuh dakwah. Karena teman-teman sekalian, meskipun kita tidak mau berdakwah, pasti ada orang-orang yang memang semangat dalam berdakwah. Karena kita tahu bersama ya, karena dakwah itu akan tetap jalan dan Islam tetap akan ada meskipun kita tidak mau menyampaikan Islam. Karena sejatinya kita itu butuh Islam, bukan Islam yang butuh kita.
Nah, sekarang kita akan masuk ke lebih ke solusi. Kira-kira solusi menurut Kak Safril untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita ketika mau menyampaikan kebaikan supaya kita lebih percaya diri atau lebih lebih semangat lagi. Kira-kira menurut Kak Safril atau tips and trick bagaimana kita bisa menimbulkan percaya diri itu? Silakan Kak Safril. Ya, terima kasih. Seperti yang dikatakan tadi ya, dakwah ini sebenarnya sesuatu hal yang kita sampaikan, tapi itu berbau dengan hal-hal dengan positif ya, yang berkaitan dengan Islam. Nah, jadi Kak Ruli, sebelum saya memberikan solusi, dan ini mungkin bisa dijadikan motivasi untuk kita semua ya, lupakah kita dengan Abu Bakar Siddiq ya, di saat itu ia baru 1 hari memasuki Islam, baru 1 hari memeluk Islam, tapi pas hari esok harinya beliau mengislamkan 5 sahabat. Beliau mengislamkan 5 sahabat, dan di saat itu pula Abu Bakar As-Siddiq ini belum menjadi seorang ulama dan belum menghafal Quran, dan belum tahu apa itu tentang Al-Quran itu, dia belum tahu. Nah, dan juga ada Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah itu ditimpa dengan batu yang besar, ditindih dengan batu yang besar, yaitu ditindih oleh majikannya ya, ditindih dengan batu besar oleh majikannya. Beliau di situ beliau di situ belum menjadi ulama, dan beliau baru masuk Islam beliau. Nah, jadi beliau juga hanya hafal 1 surah, yaitu surah Al-Ikhlas. Dan di saat itu pula dia masih menyempatkan untuk berdakwah kepada majikannya. Beliau berkata, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Nah, jadi beliau walaupun ditindih dengan batu, beliau masih sempat berdakwah, dan beliau hanya hafal 1 surah ya. Dan 1 surah itu yang didakwahkan oleh beliau kepada majikannya. Beliau mengatakan ahad, ahad, ahad. Nah, jadi ini bisa dijadikan motivasi untuk kita, untuk kita semua ya. Mereka hanya manusia biasa ya. Mereka tidak sama dengan Nabi, tapi bedanya mereka adalah sahabat Nabi, dan mereka hanya manusia biasa sama dengan kita yang hanya mau menerima kebenaran dan mau menerima pendapat dari orang lain. Begitu juga kita ya, hanya orang yang berdosa. Dan ini sahabat-sahabat Nabi ini, si Umar, Sayyidina Ali, Bilal, ini mereka semua adalah manusia yang pernah berbuat dosa, tapi mereka tidak berhenti untuk berdakwah. Mereka di setiap harinya, di setiap waktunya, mereka tetap mengisi kekosongan waktu untuk dakwah, dan bisa dibilang tiada hari mereka tanpa dakwah ya. Itulah mereka. Nah, jadi untuk kita ya, seperti yang saya katakan tadi, jika orang yang berdakwah jika berdakwah ini hanya orang-orang yang berilmu, maka saya pribadi, saya tidak duduk di sini, dan saya tidak berbincang-bincang dengan Karuli, dengan Karafil di sini. Mengapa? Karena saya pribadi juga termasuk orang-orang yang sedikit akan ilmu saya. Dan jika berdakwah ini adalah hanya untuk orang-orang yang tidak berdosa, maka dakwah ini tidak ada satupun orang yang ingin mengembannya di muka bumi ini kecuali Rasulullah SAW. Nah, jadi kita sebagai umat Muslim, ini adalah kewajiban kita untuk berdakwah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Safril ya, tentang bagaimana tips and triknya ketika kita mau menjadikan diri kita ini lebih percaya diri untuk menyampaikan kebaikan. Tidak lain yang dilakukan, kita harus melihat kisah-kisah dari para sahabat yang mereka mau berjuang untuk Islam, karena tiada kenikmatan yang lebih hakiki itu selain kita mau menyampaikan kebaikan ya kan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang mana dalam Quran surat Al-Asr kan adalah termasuk ada orang-orang yang merugi kecuali orang-orang yang mau beriman dan orang-orang yang mau beramal soleh. Kemudian serta
serta merta mau menyampaikan kebaikan kan. Ini apa ya? Ini menggambarkan kepada kita kalau kita tidak mau rugi, kita harus menyampaikan kebaikan, atau lebih khususnya kita mau berdakwah supaya jangan sampai kita termasuk dalam Quran surat Al-Asr ini kan, demi masa sungguh manusia dalam keadaan merugi, iya kan, kecuali orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan amal soleh dan kemudian selalu menasihati dalam kebaikan. Nah, ini menandakan kepada kita bahwa kita harus tetap menyampaikan kebaikan meskipun kita belum serta merta 100% jadi orang baik kan, karena seiring berjalannya waktu kita akan, selama kita menyampaikan kebaikan, insya Allah tetap Allah bimbing ya. Tidak mungkin Allah melihat kaumnya yang berupaya untuk menyampaikan kebaikan namun Allah tidak bantu, ya kan, pasti Allah akan bantu. Dan apalagi kita mau mengemban atau mau menyampaikan kebaikan tentang perkara-perkara Islam. Sekarang mohon maaf, jadi yang harus digarisbawahi di sini teman-teman, dakwah ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Jadi dakwah ini tidak memandang kita sedikit ilmu, kita orang yang berdosa ya, sekalipun kita termasuk dalam orang itu, kita harus tetap berdakwah. Oke, terima kasih atas tambahannya ke Safril ya. Sekarang saya masuk pada ke Rafil. Kira-kira tips and triknya ke Rafil bagaimana kita supaya lebih percaya diri ya, lebih khususnya kepada kaum muda saat ini, mereka insecure ketika mau menyampaikan kebaikan. Silakan ke Rafil. Baik, mungkin sedikit saran atau trik dari saya. Ketika kita ingin menyampaikan kebaikan, yang pertama yang kita lakukan itu, pertama itu kita harus belajar. Tentunya kita harus belajar. Apa yang ingin kita sampaikan ini seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu. Jadi kita harus belajar tentang apa yang akan kita sampaikan. Dan yang kedua adalah cara kita untuk menyampaikan. Ketika kita juga ingin menyampaikan, harusnya juga kita menyampaikan dengan cara yang baik-baik ya Karuli. Tidak ada kan orang yang menyampaikan ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menyampaikan dengan cara yang baik-baik juga. Jangan kita melihat orang yang lagi marah-marah, tapi kita terus mendekatinya dan menyampaikan kebaikan itu, yang ada kita malah diusir. Karena kita juga harus melihat kondisi dari seseorang yang akan kita sampaikan kebaikan ini. Jadi seperti itu. Dan mungkin satu lagi, kita harus melatih skill kita. Contohnya seperti sekarang ini ya, kita berbicara di depan kamera dengan teman-teman sekalian. Mungkin saya pribadi juga merasakan, karena memang betul juga ya, kita harus belajar bagaimana cara kita menyampaikan di depan orang banyak atau seperti sekarang ini di depan kamera. Jadi kita juga harus belajar tentang itu, menyampaikan kepada orang-orang banyak dengan cara yang baik pula. Jadi itu Karul. Oke, terima kasih ke Rafil ya. Sekarang mungkin ya dari Kak Safril ya, ingin ada tambahan sedikit ya. Ya silakan ke Safril. Nah, jadi terkadang ada juga hal yang mungkin mereka ingin atau mereka tidak mau berdakwah itu Karuli. Nah, jadi ada juga hal yang muncul di dalam benak hati kita itu, ada mungkin kata-kata yang membuat kita itu akan down ya. Seperti ketika kita menyampaikan ini, kita melakukan itu. Ketika kita melakukan ini, ketika kita menyampaikan itu, kita melakukan ini. Nah, jadi maksudnya apa yang kita sampaikan tidak sesuai apa yang kita lakukan. Nah, jadi dakwah ini menurut saya, dan ini adalah ini pernah terjadi di dalam diri saya ya, dan ini pernah terjadi di dalam aktivitas saya ya. Saya dakwah itu bagi saya itu adalah penangkis saya untuk berbuat maksiat. Nah, jadi apa salahnya kita untuk mencoba lebih baik untuk menyampaikan kebaikan, dan ini pasti akan menjadi sebuah cerminan untuk kita untuk melakukan maksiat. Ketika kita melakukan maksiat, maka kita akan melihat apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Nah, jadi itu Karuli. Oke, terima kasih Kak Safril ya atas tambahannya yang bagaimana Kak Safril katakan bahwa yang mana kita menyampaikan kebaikan itu bisa jadi ini menjadi pengingat untuk kita pribadi ya. Ketika kita mau melakukan itu, karena kita sudah menyampaikan, ini akan menjadi CCTV untuk kita supaya kita bumerang untuk memperbaiki diri kita pribadi.
Dan jadi teman-teman sekalian, ini ya tips and trik dari kita semua, dan saya pribadi ingin menambahkan, yaitu yang harus kita ingat teman-teman sekalian, ada beberapa yang termasuk dalam amal jariah kan, dan termasuk dalam ilmu bermanfaat ya kan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Jadi teman sekalian, mengapa kita harus menyampaikan kebaikan, mengapa kita harus berdakwah? Karena kita sadar bahwa diri kita ini tidak menghafal banyak banyak Al-Quran, dan kita tidak banyak menghafal juga beberapa hadis. Kita hanya mengupayakan diri untuk menyampaikan sedikit apa yang kita miliki, dan insya Allah ini akan termasuk dalam amal-amal jariah ya kan. Tetap kita harus fastabiqul khairats. Dan kemudian yang perlu kita ingat juga ya, saya pribadi ya, insya Allah kami juga memperbaiki niat kita agar serta merta niat kami ini hanya untuk semata-mata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, dakwah ini bukan untuk mengangkat derajat kita, namun kita harus mengangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadi salah arah kan. Dan ini mungkin untuk kita semua jadi renungi untuk baik-baik agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih produktif lagi. Sekian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.